Ramadan sudah berkemas hendak pergi, maka sebaiknya seorang mukmin itu membagi hatinya menjadi dua sisi. Satu sisi itu sisi yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara sisi yang lain adalah sisi yang penuh kecemasan. Ya, jadi di satu sisi ada harapan bahwa rahmat Allah maha luas, ampunannya melingkupi segala sesuatu, tidak ada yang besar di sisi Allah ketika Allah mengampuni. Tapi di sisi yang lain juga kita harus cemas juga bahwa selain maha penyayang, Allah itu juga syadidul iqab, siksaannya sangat keras. Ya. Jadi ada harap akan rahmat Allah, tapi ada juga rasa cemas akan murkanya Allah atas kekurangan-kekurangan kita. Ini harus kita seimbangkan. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa seperti seekor burung yang terbang, maka seorang mukmin itu harus punya dua sayap. Ada sayap yang seimbang antara sayap pengharapan dengan sayap takut. Jadi ada khauf, ada takut kepada Allah, ada juga roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang perlu kita siapkan sore hari ini. Sebab nanti begitu azan maghrib berkumandang berarti Ramadan sudah pergi. Sudah pergi betul. Nah, disitulah kemudian kita coba untuk menata hati kita. Di satu sisi kita berharap supaya dengan rahmatnya Allah menerima semua amal-amal kebajikan kita. Mudah-mudahan Ramadan pergi juga membawa nama kita sebagai orang yang diampuni pada bulan ini. Nah, tapi di satu sisi juga ada kecemasan, mengingat kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian kita dalam menunaikan ibadah. Ini jangan-jangan Allah akan mengazab saya, jangan-jangan. Ini kita seimbangkan. Jadi jangan terlalu optimis, ya, jangan terlalu optimis, jangan juga terlalu putus asa. Nah, jadi harus diseimbangkan antara rasa harap dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, nanti malam ini adalah malam hari raya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha la tamutu qulubuhum hina tamutul qulub. Jadi siapa yang menghidupkan malam hari raya, jadi dihidupkan malam hari raya dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Apakah kita duduk berzikir, apakah kita bertakbir, apakah kita bersedekah, apakah kita baca Quran, atau kita sholat-sholat sunnah. Yang penting jangan melakukan dosa. Ya, yang penting jangan melakukan dosa. Jadi siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah pastikan satu hal kepadanya, yaitu hatinya itu tidak akan pernah mati. Hatinya tidak akan pernah mati. Menghidupkan malam hari raya. Nah, kemudian sempatkan sholat witir minimal 1 rakaat. Setelah sholat isya sempatkan sholat witir minimal 1 rakaat. Nah, kemudian sholat subuh berjamaah. Ya, jadi jangan sampai putus. Ini Ramadan sudah lewat, putus juga sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, kemudian setelah itu kita mandi, mempersiapkan diri untuk menunaikan hari raya Idul Adha. Niatnya saya niat mandi, sholat hari raya Idul Fitri sunnah.
karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mandi seperti mandi junub. Seperti mandi junub. Semuanya kita basahi, mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki, sela-sela kita perhatikan, lipatan-lipatan tubuh kita perhatikan agar sempurna pahalanya. Setelah itu kemudian kita mengenakan pakaian kita yang paling bagus, paling bersih, ya, memakai wangi-wangian. Kemudian jangan lupa sarapan sedikit. Nabi SAW diceritakan kalau hari rayanya Idul Fitri, beliau biasa mengunyah-ngunyah kurma barang-barang 3, lalu kemudian meminum air beberapa teguk. Setelah itu beliau berangkat menunaikan sholat id. Beda kalau sholat Idul Adha. Nah, jadi sunnah sarapan dulu, ya, sarapan, baru kemudian berangkat. Berangkat ke tempat id ini jikalau memungkinkan maka disunahkan untuk berjalan kaki. Ya, disunahkan untuk berjalan kaki. Kemudian jalan yang kita pilih untuk berangkat itu disunahkan berbeda dengan jalan yang kita pilih untuk pulang. Ya. Supaya apa? Supaya karena di sepanjang jalan pergi, sepanjang jalan pulang, itu dalam keterangan hadis disebutkan bahwa malaikat itu berbaris-baris. Supaya banyak malaikat yang menyaksikan kita. Jadi berangkat ini kita umpama lewat depan ini, kita pulang lewat belakang. Ya, itu disunnahkan seperti itu. Kemudian khusus untuk bapak-bapak, para suami, para ayah, jikalah istri atau anak-anak gadis kita ini juga ikut berangkat ke lapangan untuk menunaikan sholat id, maka sebelum berangkat perhatikan dulu, ya, bagaimana pakaiannya, ya, bagaimana tampilannya. Ya, janganlah sampai pakaian dan tampilan yang dikenakan oleh istri kita dan anak-anak perempuan kita ini justru mendatangkan fitnah dari sesama manusia dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita berbondong-bondong menuju ke tempat sholat id ini maksudnya apa? Kenapa di lapangan? Kenapa di tempat terbuka? Itu ulama kita katakan sebenarnya tujuan yang terbesar itu adalah kita datang berbondong-bondong merendahkan diri kita di tempat yang terbuka, tidak ada penghalang antara kita, ya, dengan langit. Itu untuk apa? Untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan kita di dalam memperlakukan bulan suci Ramadan ini. Itu sebenarnya intinya. Jadi jangan sampai kita berangkat ke tanah lapang tujuannya meminta ampun kepada Allah, tapi kita punya pakaian ini macam orang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermegah-megah, berlebih-lebihan di dalam perhiasan dan sebagainya. Ya, ditampakkanlah kesederhanaan, kekurangan kita dan lain sebagainya. Malah ulama katakan kalau perlu wajah itu ya apa adanya saja, tidak usah dipoles macam, tapi biar kelihatan pucat, biar kelihatan pucatnya, biar kelihatan tidak ada darahnya, so betul-betul kelihatan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian kita pulang, kita ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang bertemu di jalan. Kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjabat tangan, apa kita ucapkan? Taqabbalallahu minni wa minkum. Itu paling singkat sudah. Taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, amal-amal ibadahku diterima Allah, begitu juga dengan amal-amal ibadahmu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun minal aizin wal faizin ini sebenarnya datangnya belakangan. Ya, itu belakangan. Bagus saja. Ya. Tapi salah satu mungkin yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini, ada yang perlu barangkali kita koreksi sedikit, yang menyebut bahwa hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Ya, telah datang hari kemenangan. Ini perlu kita koreksi sedikit. Menang dari siapa? Siapa yang kita kalahkan? Apa? Ya, menang dari siapa dulu? Kita
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri itu bukan hari kemenangan. Bukan hari kemenangan. Karena kalau kita mengatakan kita menang dari setan, kita menang dari hawa nafsu kita. Peperangan dengan setan, peperangan dengan hawa nafsu, ini tidak berhenti dengan selesainya Ramadan. Justru genderang perang baru ditabuh lagi. Ya. Baru ditabuh lagi. Kita baru mulai sebenarnya ini. Karena peperangan melawan hawa nafsu, peperangan melawan setan itu akan berlangsung terus. Berlangsung terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nantilah kita mati itu betul-betul kita baru menang. Kalau dalam kehidupan ini banyak menangnya kita daripada kalahnya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita menisbatkan bahwa ini hari kemenangan. Belum menang. Nah, karena biasanya orang kalau menang itu lalai. Wah, sudah menang. Lalu kemudian ya sudah. Nah, jangan sampai ada kita tanamkan dalam psikologi kita bahwa ini hari kemenangan. Justru kita baru keluar dari pelatihan, kemudian kita akan masuk menghadapi medan perang yang sesungguhnya. Bagaimana kita bertarung dengan godaan setan, bagaimana kita bertarung dengan keinginan nafsu kita yang sering membelenggu. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali beberapa adab-adab daripada sholat Id yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.